Oke. Nah ini lebih full narik nafasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. I'm coming home. Kalau setiap kali saya datang untuk berkhotbah di yang profesional ya, saya teringat 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu ya. Itu awal-awal saya ambil pelayanan di Dewasa Muda Senayan. Dulu tempatnya nggak di sini teman-teman, ya. Tempatnya itu masih di BRI Tower ya, di Sudirman. Lalu pindah lagi ke Plaza Sentral. Wah, ada berapa kali, ada juga teman-teman di sini yang juga bareng-bareng 22 tahun yang lalu, puji Tuhan. Yes, dan ya seperti juga teman-teman ya, saya datang sendiri ya kan, duduk sendiri ya kan, kadang di pojok, kadang di ujung gitu kan ya. Wah, saya ingat banget tuh ya. Terus waktu itu memang motivasinya nggak lain, bukan tuh cari Tuhan, saudara. Benar, cari Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat loh. Dia tuh tahu gitu loh, kebutuhan kita itu melebihi diri kita sendiri. Dia tahu saya itu juga butuh komunitas. Akhirnya dikasih teman, saudara. Dikasih teman-teman di Dewasa Muda ya kan. Lalu puji nama Tuhan, jadi dikasih, kita cari Tuhan prioritasnya ya. Priority number one Jesus ya kan. Lalu gak usah dipikirin bonus-bonusnya, datang sendiri. Yang percaya katakan amin. Benar saudara, bonus-bonusnya dikasih teman baru, dikasih komunitas baru, bahkan dikasih jodoh. Nah itu di ujung sana di belakang ya, jodoh saya sekarang udah jadi istri dan anak satu, puji Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. So yang datang sendiri, datang ke tempat ini, pastikan benar-benar Anda datang karena memang Tuhan Yesus. Amin. Dia tahu ketika kita memprioritaskan dia menjadi nomor satu. Percayalah teman-teman, bonus itu nggak usah dicari, datang sendiri. Oke, malam hari ini saya bersyukur ya, tolong slide-nya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk Koawi, terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah mengundang. Saya jujur, saya lebih sebenarnya senang kalau ada diundang ya, itu dikasih tema saudara. Temanya apa gitu. Jadi buat pembicara itu udah semakin membantu. Ya, kita udah bisa cari, oh iya ya. Tapi waktu itu dikasih tahu ya sama panitia, nggak ada tema bang, silahkan abang tanya Roh Kudus ya kan. Wah haleluya ya kan. Akhirnya saya tanya Tuhan, dan beberapa hari kemudian baru dikasih ya. Dan puji Tuhan saya dikasih. Nah ini priority. Oke, priority. Saya yakin begini ya, 2 tahun setengah ini sesudah kita lewati pandemi, puji Tuhan. 2020 Februari ya, Maret akhirnya dikasih tahu kalau kita itu masuk ke eranya pandemi. Saya yakin sekali bahwa di tahun 2020 ya, saya ingat ya, Desember 2019 malam pergantian tahun ya, saya kumpul ya, saya sama istri, sama anak, sama orang tua, sama saudara, kita kumpul, kita doa gitu kan ya. Lalu kita udah mulai bikin prioritas ya, planning ke depan. Tapi benar saudara, ketika ada pandemi ya, itu langsung boom, semuanya runtuh saudara ya, runtuh. Yang udah diangan-angankan 2020 mau bikin ini, mau buat ini, itu nggak jadi. Saya yakin bahwa di sini pun teman-teman pasti mengalaminya. Betul atau betul? Ada mungkin yang, waduh tahun ini ya bikin prioritas untuk tahun depan itu mau merit gitu ya. Tapi karena pandemi akhirnya ditunda. Atau mungkin mau bikin usaha baru ya, mau bikin bisnis baru. Tapi akhirnya apa? Hancur, nggak jadi ya, ditunda. Ada juga mungkin yang mau jalan-jalan keliling Eropa misalkan, atau ke Holy Land. Oh nggak bisa, akhirnya ditunda ya sampai sekarang ya. Nah prioritas yang kita buat itu ya, akhirnya begitu rupa itu akhirnya berantakan. Dan ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tapi ini global, dunia. Nah ini yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya mempersiapkannya untuk
ibadah malam hari ini, Tuhan katakan priority. Nah, ada satu ayat ini ya, next ayat yang luar biasa ya. Kita baca sama-sama yuk. Karena firman Tuhan ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi walaupun pakai masker silakan katakan dengan lantang. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Teman-teman ya, saya kalau ngomong begini ya sama teman-teman gitu ya, orang-orang di luar sana ya, saya yakin lah ini ayat ini udah ayat yang sering sekali kita dengar. Mungkin jadi ayat favoritnya teman-teman juga gitu ya. Atau wah ayat ini dari udah lama Pak saya dengar gitu. Nah, sama tuh kayak teman-teman saya gitu ya, ketika dengar ayat ini dia selalu ngomong kayak gini, tapi Bang gitu kan ya, kita harus tetap ini loh Bang, kita harus tetap napak loh kaki kita. Maksud lu gitu ya? Iya Bang, kan harus bayar uang bulanan ya kan, harus buat beli makan gitu kan ya. Kita juga jangan terlalu ngerok lah Bang ya. Pokoknya ya kita so-so lah, sedang-sedang aja lah gitu ya. Kita juga harus beli bensin, apalagi sekarang isunya mau naik ya, Pertalite. Wah, kalau kita mikirin terus gitu kan ya, yang apa kerajaan Allah, kita nggak napak Bang. Itu teman-teman yang selalu gitu ya, ketika kita baca ayat ini gitu ya, ada orang-orang yang mempunyai satu respon seperti itu. Nah, izinkanlah saya malam hari ini ya, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya, bahwa satu ayat ini dalam saudara. Sama-sama katakan dalam. Boleh kanan kiri katakan dalam loh. Oke. Siapa yang mau belajar boleh lambaikan tangannya. Oke, saya akan pelan-pelan ya. Oke, next. Jadi Matius 6 ayat ke-33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Manusia ya, sekali lagi manusia, saya akan melihat dari sudut pandang manusia dulu, memiliki prioritas itu ya. Ada sandang, ada pangan, ada papan gitu kan ya. Belum lagi sekarang tambah Pak, harus ada kuota, kalau enggak bisa hidup gitu kan ya, internet gitu kan ya. Oke. Atau ada prioritas-prioritas yang lain. Yang pertama misalkan, habis dari kuliah nanti harus dapat kerja dulu, baru sesudah itu nabung ya kan, buat merit ya, lalu nabung lagi buat dapat beli rumah dan seterusnya. Prioritas seperti itu. Nah, ada satu prioritas gitu ya, yang ini sangat-sangat semua manusia ini sama, yaitu waktu. Sama-sama katakan waktu. Sama-sama katakan waktu. Karena waktu itu nggak bisa diulang teman-teman, nggak bisa diulang. Percaya deh, ya. Coba kalau saya bisa ulang gitu ya. Seandainya saya tahu nih mau pandemi, saya langsung stok nih banyak-banyak gitu kan. Saya stok banyak-banyak ini masker gitu kan ya, jualan pasti mahal gitu kan. Awal-awal pandemi kan mahal banget ini, ya kan. Jadi tapi itu nggak bisa diulang, saudara. Oke, dibuka aja. Nah, prioritas waktu ya. Ini saya ambil ya, ini satu bagian yang bagus sekali gitu ya. Itu ada mendesak, tidak mendesak, tidak penting, dan penting. Oke, dibuka aja semuanya. Oke, jadi ini ada 4 kuadran gitu ya. Oke, dibuka aja semuanya. Ini ada 4 kuadran ya, yang sering kali dipakai oleh manusia untuk melakukan plan untuk menentukan priority waktu. Ada yang mendesak ya, ada yang penting dan mendesak, ada yang mendesak namun tidak penting, ada juga yang tidak mendesak namun penting, ada juga tidak mendesak dan tidak penting. Nah, ini bagus ya, dan saya encourage teman-teman dalam juga berusaha ya, itu mempunyai ada namanya tabel priority waktu ini. Supaya apa? Kita jangan membuang-buang waktu kita. Yang mau katakan amin ya, jangan sampai yang keempat itu ya, kuadran keempat waktu terbuang ya, itu habis terbuang. Wah, maksudnya tidak mendesak dan tidak penting, namun itu sering
jadi prioritas kita. Nah, ini teman-teman yang terkasih, saya mau sampaikan begini. Priority waktu ini dimiliki oleh semua manusia. Kenapa? Ini nggak bisa diulang. Oke, next. Tapi saya mau katakan, ya, ada yang tidak bisa terkungkung oleh waktu. Siapa namanya? Tuhan. Amin. Dia punya waktu sendiri. Dia tidak dibatasi oleh waktu kita yang 24 jam. Ya, ada kalau bahasa teologinya kairos, waktunya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya akan mau sampaikan tentang priority apa yang dilihat oleh Tuhan buat kita. Ya, kalau kita bagaimana tadi kita manusia, kita maunya bikin priority waktunya nomor 1 ya, yang penting dan mendesak. Wah, itu harus dikerjakan gitu kan ya. Wah, timeline, due date, apa segala macam gitu kan ya. Kita kerja dengan timeline, due date yang jelas gitu kan. Karena priority 1, priority 2. Tapi saya mau sampaikan di sini ya, teman-teman. Apakah itu yang dilihat Tuhan? Dan saya mau ajarkan apa sih yang dijadikan priority number 1 buat kita manusia. Next, karena Tuhan itu unlimited. Dia bukan limited, saudara. Kalau kita ini limited, kalau kita ini punya keterbatasan, kita memiliki 24 jam dalam sehari. Ya, ada yang dipakai mungkin 4 jam atau 6 jam untuk tidur. Ya, sisanya ya untuk bekerja, untuk fellowship dengan keluarga, ya, dengan dengan sahabat dan lain sebagainya. Namun itu terbatas 24 jam. Tapi kita punya Tuhan, itu yang unlimited, yang gak terbatas oleh waktu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, priority manusia menurut Tuhan. Next, apa sih Bang? Tadi kita sudah melihat ya, priority manusia itu yang utama, yang pertama dan dimiliki oleh seluruh manusia itu adalah priority waktu. Ya, itu enggak itu semuanya sama karena semuanya memiliki 24 jam. Tapi apa sih priority manusia menurut Tuhan? Itu ada, saudara, di Matius 6 ayat 33 tadi. Ya. Next, prioritas manusia menurut Tuhan Yesus adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya tuh waktu anak saya ya belum bisa berenang lah dia ya. Itu ada di belakang anak saya itu ya. Waktu itu dia ya umur berapa ya? Baru setahun lah gitu ya. Ya, setahun kurang lah kalau nggak salah. Itu kita bawa ke puncak itu lagi acara keluarga gitu ya. Nah, saya ingat banget, wah dia nangis. Wah, ketika dia lihat itu kolam gitu ya, itu seperti laut mungkin ya. Dia nangis kejer. Wah, kita jadi nggak enak gitu. Saya sama orang tua, sama adik saya, sama kakak saya jadi ngurusin anak saya gitu kan ya. Wah, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tuhan suruh apa di hati saya tuh ya? Saya disuruh muter, saudara. Disuruh keliling pelan-pelan, tapi jangan sampai kelihatan dia. Itu sampai di ujung seberang gitu ya, kolam. Nah, udah sampai situ saya disuruh untuk nyelam, saudara. Saya disuruh nyebur, saya suruh nyelam gitu ya. Nyelam gitu kan ya, sampai tengah-tengah gitu ya. Terus disuruh sama Tuhan, udah sekarang naikin kepalamu gitu ya, panggil nama dia gitu. Terus bener, saya nongolin badan saya ya, kepala saya. Terus saya teriak, Justin! Saya panggil namanya dia. Dia yang nangis, tiba-tiba langsung diam. Dia bilang, Papa. Wah, itu dia sampai lari, saudara. Padahal kita tergobok, dia takut dia jatuh gitu. Dan akhirnya apa? Dia berani ya, dituntut sama mama saya, dia sama istri saya juga. Akhirnya dia masuk kolam renang, saudara, nemuin saya. Dan akhirnya dia apa? Sampai akhirnya dia sangat-sangat senang dalam kolam. Sekarang ketika dia suruh naik, malah nangis, saudara.
nggak mau naik dari kolam renang. Artinya apa? Artinya dia bergantung benar sama bapaknya. Dia tahu bapaknya. Dia tahu bapaknya. Amin, saudara. Ketika bapaknya berada di tengah-tengah masalah, dia nggak lihat itu masalah, dia lihat bapaknya. Dia lihat bapaknya. Apa yang membuat teman-teman takut hari-hari ini? Apa yang membuat teman-teman ragu? Lihat Bapak di tengah-tengah masalahmu. Lihat Yesus di tengah-tengah masalahmu. Seperti Petrus jalan di atas air. Bukan hebat dan kuatnya Petrus, enggak, saudara. Tapi dia bilang begini, Tuhan, kalau itu Engkau, biarlah aku datang kepadamu. Tuhan bilang apa? Kamu datang. Kalau dia turun, dia taruh kakinya di atas laut itu, bisa berjalan. Dan itu impossible, gak mungkin, saudara, manusia bisa berjalan di atas air. Tapi Alkitab mencatat ketika dia melihat ombak, dia merasakan angin, akhirnya dia tenggelam. Saya mau katakan begini, prioritas manusia menurut Tuhan Yesus adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, satu-satu saya nggak tahu masalahnya apa. Saya nggak bisa bilang, wah itu mah biasa. Enggak. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Dan pada malam hari ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang ada di depan, ayo jadikan Tuhan Yesus number one. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir. Katakan kiri kanan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Amin. Walaupun di depan sana, waduh, gelap, saudara. Ya, 2022, 2023 ini masih gelap. Nggak tahu ada berapa negara yang sudah menyatakan dirinya bangkrut. Negara loh teman-teman, bukannya company lagi. Kalau company mah pilot ya wajar lah ya. Tapi ini negara menyatakan pilot, wah, bayangkan saudara. Tapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini berkata, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita memandang Bapa kita di tengah masalah yang kita alami. Dan percayalah, kita lakukan perkara besar bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Next, kalau kita baca ya, silakan nanti kita nggak usah baca di sini, kita baca di rumah aja. Ya, Matius 6 ya ayat 25 ya sampai dengan 34 ini ya. Ini bagus sekali teman-teman. Ya, coba ya nanti malam baca lagi ya di rumah gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Saya percaya Tuhan akan bicara di dalam hati Bapak Ibu. Karena judulnya ini kalau nggak keluar ya, kalau dibuka di dalam Alkitab ya dari LAI itu judulnya, perikopnya itu hal kekhawatiran, saudara. Wow, sama-sama katakan wow. Katakan wow. Jadi kalau engkau khawatir, nanti malam baca ini. Amin. Baca. Ya, pelan-pelan aja baca. Matius 25 sampai 34 ini. Ini satu perikop tentang hal kekhawatiran. Ya, kalau di 25 sampai 29 ini begini ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Wah, ini satu hal kebutuhan pokok Bapak Ibu. Ini 2000 tahun lebih Tuhan sudah sampaikan. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan pokok kita itu apa, makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, berbicara soal apa saudara? Pakaian. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wow. Silakan Bapak Ibu ya teman-teman baca ayat ini.
bener deh. Pasti kekuatan yang baru itu diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada janji-janji manusia, tapi pegang janji Tuhan, saudara. Pegang janji Tuhan, gak berubah. Langit dan bumi kan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Lalu Tuhan bilang begini, siapakah ya di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Wow. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Katakan amin. Katakan amin. Kita tahu Salomo orang terkaya di muka bumi. Dia mempunyai harta yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang Salomo aja nggak segitu ya indahnya dibandingkan bunga bakung di ladang yang didanani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari-hari ini engkau khawatir, kalau hari-hari ini engkau cemas, kalau hari-hari ini engkau takut, percayalah, kita punya Tuhan yang gak berubah. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia sudah menyampaikan hal ini 2000 tahun yang lalu. Dia udah tulis tentang hal kekhawatiran ini. Jadi jangan anggap, wah ini karena pandemi gitu kan ya, waduh hidup saya akan berubah, hidup saya akan sengsara, hidup saya akan jadi nggak ada masa depan. Jangan, saudara. Yang mau katakan amin. Jangan katakan begitu. Katakan bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau katakan aku tidak khawatir, karena aku melakukan jauh lebih besar dari apa yang telah aku lakukan ya, Tuhan lakukan. Bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Bahkan Tuhan bilang kau akan melakukan yang jauh yang pernah aku lakukan. Kalau apa saudara? Roh Kudus ada di dalam kita. Yang mau dipenuhi Roh Kudus boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Hal kekhawatiran ini benar-benar saudara, kalau dikatakan ya, saya pernah baca dalam suatu survei saudara, bahwa yang paling mematikan itu sebenarnya bukanlah pandemi, bukannya COVID, tapi ketakutan saudara, kekhawatiran yang membuat akhirnya imun kita jadi lemah, ya kan, gampang kena virus, ya kan, gampang kena penyakit aneh-aneh, ya. Tapi ketika kita penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam diri kita ini ada banyak sel-sel yang akhirnya bisa menjadi antibodi, ya. Kita jadi nggak gampang sakit, kita nggak gampang lemah, kita nggak gampang terkena virus. Itu semuanya karena Tuhan. Tuhan sudah merancang badan ini luar biasa saudara, yang bisa nyembuhin sendiri gitu ya. Ya, atas izin Tuhan tentunya. Tapi dengan itu tadi, ketika kita tidak khawatir, ketika kita tidak takut, ketika kita tidak was-was, itu baru keluar saudara, ya. Itu semua baru keluar dan itu membuat badan kita, antibodi kita itu terbentuk. Oke, next. Nah, jadi kebutuhan manusia, tadi kita sudah belajar tentang priority. Kita sudah melihat bahwa bagaimana prioritas manusia yang terbesar adalah waktu. Dan bagaimana Tuhan memandang priority buat manusia itu, ya, adalah prioritinya adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu priority kita sebenarnya. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan manusia. Tadi kita sudah baca dari Matius 6 ya, ayat 25 dan sampai ke bawah tadi ya, kita sudah belajar tentang kebutuhan manusia. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Oke, next. Ada lagi sekarang tambahannya adalah, nah ini saudara, ya, ini nggak kelihatan. Itu tulisannya apa tuh?
casan. Ya, ya, itu casan itu penting gitu ya. Tadi juga istri saya ketinggalan tadi chargernya, dia harus ke bawah lagi ambil di B2 ya kan untuk ngecas handphonenya gitu kan ya. Nggak boleh ketinggalan saudara. Ya itu jadi kebutuhan pokok manusia saat ini. Ya, termasuk kuota. Waduh, ya, termasuk bahkan ada yang saya dengar mendingan ketinggalan dompet bang daripada ketinggalan handphone. Wah, kayak gitu ya. Karena di handphone juga ada wallet, ada mobile banking dan segala macam, masih bisa bertransaksi ya. Wah, kalau ketinggalan dompet saja nggak apa-apa ya. Semua dokumen sekarang udah di capture bang. Oh gitu ya. Oke. Jadi sekarang kebutuhan manusia pun udah berkembang. Tapi saya mau ajak kita semua belajar kebutuhan manusia menurut Tuhan itu apa. Tadi kita sudah belajar tentang priority, ya. Priority manusia menurut Tuhan adalah kita bergantung kepada Tuhan 100%. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kebutuhan manusia menurut Tuhan ada di Matius 6 ayat 33 yang tadi kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh tunjuk kanan kiri, katakan kepadamu. Wah, kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Itu tadi pembukaannya kurang lebih seperti itu saudara. Ketika saya datang cari Tuhan, beribadah di Dewasa Muda Senayan, saya nggak pikir macam-macam, saya mau cari Tuhan aja. Saya mau cari Tuhan ya kan. Jauh-jauh rumah saya di Ciledug ya kan, datang waktu itu ke BRI ya. Saya datang ke BRI ya kan, naik bis berapa kali gitu waktu itu ya. Ada 2 kali kayaknya, sama angkot sekali gitu ya. Cari Tuhan saudara ya. Waduh, sendiri gitu kan ya. Tapi Tuhan kasih bonus-bonus buat saya, ya. Dia tahu kebutuhan saya, ya. Dicariin, didapetin teman-teman, ya. Saya ingat banget ya, dulu ada teman saya, ya namanya Eping, yang mana sekarang nggak ada ya. Nah, Eping dulu saya tanya gitu, dia duduk di depan, di tempat sekretariat lah ya kalau di gereja. Di sini ada komsel nggak? Saya bilang gitu kan ya. Oh ada, nanti saya kasih ya, saya kasih itunya apa? Saya kasih daftar ininya, komselnya. Kalau di sini namanya FA, Family Altar. Sekarang namanya Cool. Nah sesudah itu, oh iya ya. Terus saya duduk gitu kan ya. Saya duduk di belakang. Nggak lama dia samperin. Terus dia kasih gitu, secari kertas. Wah, saya lihat itu ada daerah sini. Oh, ada di dekat Kebun Jeruk. Wah, ini yang paling dekat nih gitu kan ya, di Kedoya. Ayo udah, saya samperin tuh rumahnya Johan dan Sisi. Mulai saya datang ke sana, saya mau dia juga kaget saudara, tiba-tiba ada yang datang gitu kan, pas dia tahunya ya orangnya itu aja, tahu tiba-tiba ada yang datang, dia juga kaget tuh, si gitu kan, oh iya, saya mau ikut family altar, oh iya masuk, wah akhirnya dari situlah, akhirnya bisa kita tumbuh bersama-sama di situ, ya. Jadi kebutuhan kita itu Tuhan tahu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, amin. Dia tahu kita butuh teman, dia tahu kita butuh pasangan hidup, dia tahu kita butuh apa, dia tahu. Dia Bapak kita, amin. Jadi janganlah khawatir, percayalah, dia itu Bapak kita, dia tahu kebutuhan kita. Dan kebutuhan manusia menurut Tuhan, kalau saya pelajari dari Matius 6 ayat 33, adalah kerajaan Allah, bukan yang lain. Kebutuhan menurut Tuhan, manusia itu butuh kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan yang lain. Benar deh. Tuhan ingatkan begini, Tuhan tuh maunya ya, ini saya dapat ya, begini, keinginan dia, kerinduan dia, semuanya itu kita, semua nih yang sampai di luar sana itu masuk kerajaannya dia. Yang mengerti katakan amin. Dia mau semua umat manusia itu masuk ke kerajaannya dia.
Firman Tuhan berkata gini, karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia, maka Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya saking kepengennya Tuhan, Dia ingin semua manusia itu masuk surga, masuk kerajaannya Dia. Itu kerinduannya Dia, itu keinginannya Dia. Jadi kalau saya bisa katakan, kebutuhan manusia menurut Tuhan adalah kerajaan Allah, bukan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih, ya teman-temanku, sekarang kelihatanlah mau seperti apapun dibangun ya. Negara-negara yang luar biasa, beberapa bahkan di Eropa, ya kan sudah hampir menyatakan dirinya pilot, ya sudah menyatakan dirinya bangkrut gitu ya. Itu kerajaan-kerajaan yang sudah luar biasa yang kita dengar sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya mempunyai kekuatan, kekayaan dan segala macam ya finansial, tapi akhirnya dalam 2,5 tahun ini harus terpuruk. Saya mau tegaskan, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Yes, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Next, di Roma 14 ayat 17 berkata gini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Yuk kita baca sekali lagi yuk, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Artinya Tuhan ini dari tadi ya, Matius 6 ayat 33. Sekarang kita baca Roma 14 ayat 17, berbicara tentang apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Tapi Tuhan berkata lain saudara. Tuhan bilang gini, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan tahu betul kita butuh apa. Amin. Amin Bapak Ibu. Teman-teman, Tuhan juga ingatkan pada saya begini, kalau bapakmu saja, ya maksudnya bapak daging saya nih, bapak, puji Tuhan bapak saya sekarang juga masih, walaupun ya sakit ya, stroke, tapi saya senang sekali Tuhan masih berikan umur buat bapak saya. Singkat cerita begini saudara, saya sama beliau itu ya, bapak saya itu ya Batak asli ya, saya juga Batak asli. Orang Batak asli itu ya tahu ya, kalau Batak asli ya itu jarang ngomong sama anaknya. Bener. Yang orang Batak mana di sini, ngaku aja deh. Saya bisa kelihatan itu kan, itu teman Batak. Ada lagi Batak. Ayah pakai masker putih itu Batak juga, campur dari Batak. Bacin. Oke. Kalau saya dengan bapak saya itu, kita itu jarang ngomong saudara. Bener-bener jarang ngomong. Bapak saya itu jarang ngomong, saya juga akhirnya ya nggak ngomong gitu. Tapi ketika saya bertobat dan lahir baru ya, saya itu melayani, excited gitu kan ya. Hari Minggu berapa kali datang gereja gitu, segala macam pelayanan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, kamu harus berdamai sama bapakmu. Kenapa emang saya nggak ada salah apa-apa gitu kan? Tapi rupanya Tuhan itu ngerti saudara, ada gap di antara saya sama bapak saya. Nggak bisa kami ngobrol gitu kan ya, setengah jam, apalagi sejam gitu, nggak bisa ya. 10 menit itu mujizat ya. Kita bisa nonton TV ya kan, terus di depan TV kita bisa diam-diaman sampai TV-nya habis, nggak bisa. Nah akhirnya udah saya beranikan diri, terus saya datang, saya peluk, kaku lah pokoknya ya. Bapak juga kaku gitu kan ya. Sekali 2 kali, tapi akhirnya puji Tuhan, akhirnya sekarang saya bisa cium dia, saya bisa peluk dia ya.
Saya bisa duduk samping dia sambil saya pijit-pijit dia, ngobrol, walaupun dia saat ini masih kena stroke ya, tapi masih bisa dia bicara sedikit-sedikit. Tapi firman Tuhan bilang begini saudara, kalau bapakmu saja ya yang di bumi tahu kalau anaknya lapar gitu ya, minta roti dikasih roti. Amin. Apalagi bapakmu yang di surga, kata Tuhan. Nangkep ya teman-teman, nangkep ya. Engkau minta Roh Kudus dikasih Roh Kudus. Coba baca di ayatnya di rumah. Saya renungkan begini, satu hal gitu ya, saya anak saya gitu ya minta roti, saya kasih roti gitu ya. Lalu kalau saya minta kepada Bapa di surga, saya minta kok perbandingannya itu Roh Kudus gitu loh. Nangkep ya teman-teman ya. Artinya apa? Bapa kita tahu betul kita itu butuh Roh Kudus. Saya mau berdoa nanti buat teman-teman juga di sini. Saya akan doa supaya teman-teman dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang belum mendapatkan karunia berbahasa roh, minta sama Tuhan. Ya, nggak usah di debat teologi lagi, nggak usah lah, capek ya, nggak usah, percaya saja. Itu semua karunia itu ada di dalam Alkitab. Dan faedahnya banyak sekali. Berbahasa roh itu besar. Ya, faedahnya itu begitu luar biasa besarnya. Jadi minta. Artinya begini, Bapak tahu betul kita itu butuh Roh Kudus. Ya, itu satu kebutuhan pokok. Tadi ya dikasih makanan, itu makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Tapi menurut daripada Tuhan sendiri, kita itu butuh Roh Kudus. Jadi saat-saat ini jangan khawatir. Biarlah terus kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar apa? Sukacita, damai sejahtera Tuhan penuh atas kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Next, buka aja semuanya. Ya di depan ini saya mau sampaikan aja. Ke depan nggak tambah baik keadaan. Saya nggak nakut-nakutin saudara. Saya nggak suka film serem juga ya. Tapi begitulah ya. Harga BBM diprediksi naik, ya krisis finansial terjadi secara global, perang juga. Sekarang bukan hanya Ukraina maupun Rusia, tapi juga ada C ya dengan Taiwan, ya Korea juga dan banyak lagi. Ini waktunya aja, ya. Namun begini, saya dapetin gambar ini bahwa semua itu di tangannya Tuhan. Amin. In God control. Ada di kontrolnya Tuhan. Jadi janganlah kamu khawatir. Gak usah khawatir lagi. Kalau pada malam hari ini kita belajar dua hal, yaitu prioritasnya Tuhan atas kita apa. Amin teman-teman. Dan kebutuhan kita ya di matanya Tuhan itu apa. Kita butuh kerajaan Allah. Kita butuh Roh Kudus. So kalau ke depan ada banyak prediksi, ada banyak kebimbangan, keraguan-raguan, malam hari ini sungguh ya, saya bisa berdiri 22 tahun melayani Tuhan di tempat ini. Ya Bapak Ibu, teman-teman, itu semuanya karena apa? Enggak lain dan tak bukan karena Tuhan. Amin. Saya nggak tahu. Saya lihat gitu ya dari atas gini, ada yang mikir besok bisa nggak, bisa makan nggak, atau besok bisa nggak ya ke kantor, nggak ada uang bang, nggak tahu lah, mau bisnis juga nggak tahu. Tapi saya mau katakan, pegang firman Tuhan malam hari ini, jangan khawatir. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung, apalagi engkau yang diciptakan Tuhan segambar dengan Dia. Yang dia ciptakan kita itu sampai wow. Baca lagi nanti Kejadian 1 ya. Bagaimana kita tuh dibuat masterpiece-nya Tuhan.
Bahkan dikatakan malaikat jatuh ke dalam dosa itu ditendang sama Tuhan. Kita jatuh dalam dosa, Tuhan turun untuk menyelamatkan kita. Teman-teman yang terkasih, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Nanti baca di rumah sekali lagi Matius 6 ini, ya, dari ayatnya yang ke-25 tadi, tentang hal kekhawatiran. Oke. Saya undang para musik. Next. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya rindu teman-teman 22 tahun lagi tetap ada di sini. Amin. Amin. Siapa yang mau jadi aktivisnya yang profesional, nanti bisa hubungi Ko Awin depan nih, yang baju putih. Ya, benar saudara, 22 tahun itu gak berasa. Saya masih ingat, saya waktu itu di BRI ya, Dewasa Muda Senayan. Kantor saya itu di Monas saudara, di Wisma Antara. Saya auditor dulu. Jadi kalau hari ibadahnya hari Rabu, saya izin sama senior saya, Bang, boleh nggak saya ibadah Dewasa Muda? Wah, apa tuh Fit? Ibadah tengah minggu Bang, anak muda. Terus lu pulang? Enggak, gua balik Bang. Ya udah lu balik ya, bener. Karena sebagai auditor kita tuh pulangnya tuh jam-jam 1, jam-jam 2 saudara. Jadi setiap hari Rabu saya datang ke sini, ya. Waktu itu, wah, sebelum ada busway ya saya naik atas tuh. Ya, lu balik lagi. Ya, seperti itu. Tapi itu kekuatan saya. Ketika kita cari Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Walaupun susah, saudara. Hari-hari ini saya nggak tahu kesusahan teman-teman apa. Tadi Bang Awi ada cerita, ada pelayan Tuhan yang rumahnya di Sentul, melayani hari Minggu, bawa bayi, bawa stroller. Bayangin saudara, naik bus dari Sentul ke Senen City. Mungkin Anda tanya gitu ya, emang nggak ada gereja di Sentul gitu ya? Ada saudara. Tapi kalau engkau ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan, setia sampai akhir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada pegang firman Tuhan, saudara. Dan Dia Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia Tuhan tidak berubah. Jadi lelahmu melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Percayalah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan sama Tuhan. Semuanya, kata Tuhan. Semuanya itu apa Tuhan? Bahkan seringkali kita nggak tahu semuanya itu apa, tapi Dia Tuhan, Dia tahu. Semua yang kita butuhkan Dia tahu, karena Dia Bapa kita. Dia Tuhan. Izinkan saya share satu kisah saudara. Di waktu saya kuliah, lagi berapi-api ya, lahir baru ya, saya aktif juga pelayanan di kampus. Singkat cerita, saya waktu itu naik ke lantai 4 ya waktu itu ya, kampus saya tuh ada 4 lantai. Ketemu sama teman yang lagi turun, mukanya kusam banget saudara, murung banget. Terus saya begini, kenapa lu? Muka lu kok suntuk amat? Sukacita dong. Saya bilang gitu. Apa jawabnya dia? Ada yang tahu nggak? Dia bilang begini Bang, sukacita, emang gua Kristen? Wah, itu udah
22 tahun lebih saya alami itu, nampol banget di hati saya. Orang dunia saja akui loh, sukacita itu punya orang Kristen. Sukacita yang sesungguhnya hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dunia bisa memberikan sukacita tapi fana, sementara. Tapi sukacita Tuhan, sukacitanya Roh Kudus, itu kekal. Kejadian itu udah puluhan tahun sudah, tapi saya ingat masih mukanya. Dia jawabnya, saya masih ingat, emang gua Kristen? Nampol saudara. Dan kalau malam hari ini saya ada di depan orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Kalau malam hari ini kau khawatir, kalau hari ini kau takut, kalau hari ini kau cemas, dialah tadi Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kuasa-Mu terlebih